Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Mawarda Alzamaya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait mata kuliah Islamic Worldview. Adapun materi yang pertama yaitu integrasi ilmu dan adab perspektif Islamic Worldview. Ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Jika kita memiliki intelektual yang bagus namun tidak berakhlak, maka ilmu itu tiada artinya. Di sisi lain, niat juga sangat penting bagi pemburu ilmu. Harus ikhlas, apalagi jika ilmu itu tentang keislaman, seperti mempelajari Al-Quran, karena disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Lalu apa nih adab untuk mencari ilmu? Adab untuk mencari ilmu itu ada 3. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Dan yang ketiga, adab terhadap pelajaran. Lalu materi yang selanjutnya, konsep adab dan hidup mulia perspektif Islamic Worldview. Orang yang memiliki ilmu namun tidak beradab, maka ilmu itu akan sia-sia. Begitupun seorang pendidik, dia harus sabar dalam mendidik, karena problematika di zaman sekarang ini adalah soal adab. Jika ilmunya bermanfaat, maka itulah yang disebut dengan adab. Di sisi lain, selain adanya orang yang memiliki ilmu itu berarti pengajar ya. Di sisi lain, selain adanya pengajar ataupun yang diajar, orang tua juga sangat berperan penting dalam mencetak watak seorang anak, agar anak itu bisa mengenal terlebih dahulu unit kekeluargaan dan tentang kesopanan, tentang menghargai ilmu, tentang menghargai orang lain. Lalu materi selanjutnya yaitu terkait jiwa dan problematika perspektif Islamic Worldview. Di sini ada pun cara mengatasi jiwa manusia yang lalai atau yang tersesat dari jalan Allah. Yang pertama, kendalikan syahwat atau yang kita kerap sebut itu dengan sebutan hawa nafsu. Yang kedua, kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Karena jika kita sudah bertakwa, maka hidupnya akan memiliki jiwa yang bersih. Seperti sabda Rasulullah, yaitu al-ismu mahaka fi sadrika wa karihtam wazuli alaihi nas. Yang artinya, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hati dan enggan diketahui oleh orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa nih mengatasinya dengan cara-cara yang tertera ini. Yang pertama, kendalikan syahwat atau hawa nafsu, dan yang kedua, kembali kepada jalan Allah. Materi selanjutnya yaitu terkait konsep alam, seni dan kebudayaan perspektif Islamic Worldview. Allah menciptakan alam dan jagat raya ini adalah untuk kemaslahatan atau berkesinambungan hidup manusia. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191. Nah, lalu di sini alam pun terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada kosmologi, yang kedua biologi, dan yang ketiga rohaniah. Alam ini tidak berdiri sendiri, namun diciptakan oleh Allah.
Manusia diberikan akal oleh Allah agar menjadi khalifatullah yang diberikan tugas untuk memakmurkan bumi dan mempunyai kebudayaan. Kebudayaannya apa saja nih? Kebudayaannya itu ada 5. Yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat ilmu pengetahuan, dan yang kelima teknologi. Lalu ada pun terkait pilar kebangkitan umat Islam. Terdapat 2 bagian yang menyebabkan umat Islam menjadi baik. Artinya baik itu menjadi tertata ya, menjadi mempunyai strategi untuk mencapai target yang kita tuju. Yang dimaksud target yang kita tuju itu pasti setiap insan ingin menjadi yang terbaik dalam dirinya. Nah, apa saja nih 2 bagian ini? Yang pertama itu keyakinan dan yang kedua zuhud. Lalu ada pun hubud dunia atau yang kita kerap sebut dengan cinta kepada dunia yang berlebihan. Hal itu dapat menyebabkan rusaknya keyakinan umat serta bisa menimbulkan pemikiran yang bersifat sekularisme. Lalu terkait materi selanjutnya itu adalah cerita tentang suatu tokoh Islam, tokoh agama, tokoh alim ulama, yaitu Imam Bukhari. Perjalanan mencari ilmu dari kota Bukhari. Imam Bukhari, seorang ahli hadis dari kota Bukhara. Beliau melakukan perjalanan untuk mencari hadis ke berbagai kota ulama di dunia karena beliau sangat amat berprinsip mencari hadis itu harus langsung ke sumbernya. Beliau memiliki 1000 imam. Beliau itu memiliki 1000 guru sehingga beliau memiliki atau bisa memegang itu 600.000 hadis. Imam Bukhari sejak usia 10 tahun sudah duduk di majelis untuk menghafal ilmu hadis. Hal itu berkesinambungan sehingga beliau diberi gelar Amirul Mukmin fil Hadis, yaitu seorang ulama hadis paling tinggi. Adapun materi selanjutnya yaitu terkait mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran atau watak dari iblis. Diabolisme sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yang selalu berkaitan dengan iblis. Di sini tertera perilakunya ya. Mungkin teman-teman sudah paham perilaku yang buruk itu seperti apa. Lalu yang kedua itu pemikiran yang menyimpang, pemikiran iblis. Pasti teman-teman juga sudah paham. Jadi saya yakin karena teman-teman semua pasti sudah bisa menangkap dan menyimpulkan dari yang tertera ini. Lalu ada pun beberapa faktor yang menyebabkan hadirnya diabolisme. Yang pertama itu syahwat, memiliki keinginan untuk kesenangan duniawi. Seperti materi selanjutnya yaitu hubud dunia atau mencintai dunia secara berlebihan. Yang kedua syubhat dan yang ketiga mengikuti jejak setan. Nah, ada pun materi yang terakhir nih terkait alam gaib dan hari kebangkitan. Dalam Al-Quran disebutkan ada 2 alam, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib adalah alam yang tidak bisa kita lihat, namun kita harus yakin bahwa itu ada. Sedangkan alam syahadah adalah alam yang tampak dan kita wajib mengimaninya baik gaib maupun syahadah. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya alam gaib itu alam yang tidak bisa diprediksi oleh logika sendiri, namun kita harus meyakini bahwa itu ada. Sedangkan alam syahadah ini adalah alam yang sedang kita duduki sekarang, yaitu alam yang tertera, alam yang tampak, alam yang kelihatan. Baik teman-teman, segini dulu aja ya pemaparan sedikit materi yang saya bisa paparkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam
perkataan, karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.